Dalam serpihan guratan sejarah masa lalu, sekitar Warsa 1700-an, Kerajaan Goa Sulawesi Selatan memerintahkan Datuk Daeng Ruyung dan Datuk Pagersah dengan membawa 800 pasukan. Misinya adalah untuk menaklukkan Belambangan. Namun sayangnya, kenyataan berkata lain. Ambisi kerajaan Goa tersebut harus menelan pil pahit karena pasukan yang dikirimnya mengalami kekalahan, ditumpas oleh Wong Agung Wilis berserta pasukannya. Nasib nahas pun dialami Datuk Daeng Ruyung. Sosok berdarah Bugis itu gugur dalam medan peperangan. Jasadnya dimakamkan di daerah Bong Pakem yang kini dikenal sebagai lingkungan keramat Kelurahan Kertosari, Banyuwangi. Sedangkan Datuk Pagersah bersama sisa pasukannya lari tunggang langgang ke arah barat menuju daerah Watu Punjul, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Adapun perihal makam kuno Datuk Daeng Ruyung ternyata hingga kini cukup dikeramatkan oleh warga lingkungan Keramat dan sekitarnya. Tak sedikit yang datang untuk berziarah, baik dari Banyuwangi, luar Banyuwangi, bahkan dari negeri asal Datuk Daeng Ruyung, yakni Sulawesi Selatan. Yang lebih menarik lagi, dalam area makam kuno Datuk Daeng Ruyung ternyata terdapat 4 makam lainnya. Di antaranya adalah ada makam Mutmainah, makam Jaka Umbaran, makam Sri Tanjung, serta makam Sri Wulan. Guna menelisik lebih mendalam lagi serta menguak kisi-kisi misterinya, tim petualangan wisata mistis melakukan wawancara khusus dengan juru kunci serta seorang peziarah di makam kuno Datuk Daeng Ruyung di lingkungan Keramat, Kelurahan Kertosari, Banyuwangi. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kami dari tim petualangan wisata mistis saat ini berada di area makam kuno, yaitu seorang yang sangat dihormati, Daeng Ruyung. Beliau ini konon datang dari daerah Bugis, Sulawesi, dan makamnya ini banyak sekali peziarah-peziarah yang berdatangan ke area tersebut. Dan hal yang menarik selain kekeramatannya, ternyata di dalam itu ada 5 makam selain Daeng Ruyung. Namun untuk bisa masuk ke tempat keramat ini ada unggah-ungguh atau etika bahwa kita yang masuk harus dalam keadaan suci dulu, yaitu berwudu. Itu sebagai syarat utama. Baik, kita akan menuju ke dalam makam Daeng Ruyung. Yaitu kita lebih dulu akan mengambil air untuk berwudu. Mari.
Pak Winardi. Nggih. Nggih. Saya mau ketemu juru kuncinya, Pak. Saya sendiri. Oh, alhamdulillah. Saya enggak berziarah. Ya. Mau boleh masuk ya? Boleh, Iya. tapi dengan catatan Nggih. ya, memang di sini harus pertama harus berwudu dulu. Sudah. Alhamdulillah sampun. Sudah. Sampun. Dan berpakaian rapi. Kalau sudah, monggo silakan masuk. Nggih, nggih, nggih. Ketika ada tamu yang hadir di sini, yang pertama yang harus dilakukan ya tawasul, kirim Fatihah ke Ini Daeng Datuk Daeng Ruyung. Datuk Daeng Ruyung. Yang itu Mutmainah. Mutmainah. Yang ini Joko Jaga Umbara. Umbara. Terus Sebelahnya itu Sri Tanjung. Nah, Paling ujung sana Sri Wulan. Sri Wulan. Baik. Jenengan berziarah. Oh, nggih, nggih, Bos. Baik, kita ngirim dulu pengambilan untuk kirim Fatihah. Pemirsa netizen dimanapun berada, kebetulan tim petualangan wisata mistis saat ini sudah berada di area makam kuno. Persis di depan saya ini merupakan makam kuno yang Datuk Daeng Ruyung. Beliau ini yang konon datang dari Bugis, Sulawesi, Pak. Terus bahwa syarat utama seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Winardi juru kunci itu harus dalam keadaan suci lah ya, yaitu dengan cara mengambil air wudhu dulu kan gitu. Nah, di sini ada 5 makam yang cukup terawat, nanti akan saya tanyakan satu persatu, dan kebetulan di sini juga hadir para peziarah, nanti juga akan kita tanya pengalamannya seperti apa. Bapak-bapak aktif berziarah ya? Oke, alhamdulillah. Baik, untuk yang pertama kami akan bertanya dulu kepada juru kunci Pak Winardi. Pak Winardi, di depan saya ini makam yang paling besar ya, tertulis nama Yang Datuk Daeng Ruyung. Nah, seberapa tahu Pak Winardi kira-kira hingga ada makam kuno seperti ini di area ini masuk lingkungan keramat ya? Lingkungan keramat ya, di tempat lingkungan keramat ada makam-makam yang dikeramatkan. Mungkin Pak Winardi bisa menjelaskan makam. kalau beliau ini adalah seorang panglima perang dari kerajaan Bugis yang hadir ke sini sekitar tahun 1478, berapa abad yang lalu ya? Ceritanya itu seperti itu. Saya sendiri kan sebagai juru kunci hanya meneruskan cerita-cerita dari orang-orang terdahulu secara tutur tinular ya. Nah, terus sebagai panglima perang berarti beliau ini dulu membawa pasukan berarti ya? Kira-kira seperti itu. Kira-kira pernah nggak dapat cerita dari apa istilahnya orang pendahulu Pak Winardi, kenapa bisa ada makamnya di sini? Kalau untuk makamnya di sini, kan waktu itu beliau itu nempat di sini dibantu oleh
orang asli Banyuwangi juga, ya intinya penganutnya orang asli pengikut dari beliau sendiri yang namanya Madu Kasengan. Madu Kasengan. Ya mungkin ya itulah yang merawat beliau sampai wafat di sini. Itu kira-kira seperti itu. Itu pun dapat cerita dari pendahulu Pak Winardi ya. Dari kalau cerita itu kan saya dari Pak Andi. Pak Andi itu budayawan. Karena waktu itu saya sendiri sempat kebingungan juga tentang sejarah Datuk Daeng Ruyung ini. Nah, tahu-tahu Pak Andi itu menceritakan seperti itu. Soal beliau ini ya. Daeng Ruyung. Terus selama Pak Winardi menjadi juru kunci di sini, mengingat beliau ini dari Bugis, Sulawesi, kira-kira banyak nggak yang datang dari Sulawesi sana? Kalau yang datang, ya alhamdulillah tidak begitu banyak, tapi ada. Dari Sulawesi langsung ya. Orang yang dari Sulawesi kadang-kadang nempat di sini, tahu kalau di sini ada makam Datuk Daeng Ruyung, ke sini. Dari Mandar juga ke sini, gitu. Mengaku bahwa saya masih orang Bugis gitu. Terus ada yang langsung dari sana, kapan hari 1 bulan yang lalu itu ada. Tapi itu nempat di Sumatera, tapi aslinya Bugis. Oh gitu. Terus kenal dengan orang sini, orang Gerangan sini, mau menikah. Tahu di sini ada makam Datuk Daeng Ruyung, langsung ke sini. Oh gitu. Ziarah juga. Iya, ziarah. Terus apa yang dikatakan oleh mereka yang mengaku dari Bugis Sulawesi ketika tahu ada di sini makam Datuk Daeng Ruyung ini? Beliau nggak mengatakan apa-apa sih, hanya sekedar kesini ya berdoa, tawasul dan kirim doa. Karena beliau ini ya mereka yang berziarah tahu kalau beliau ini orang hebat juga, orang penting juga, di zaman itu. Pak Winardi, ini kan ada 5 makam yang cukup terawat sangat baik ya. Ini tadi Pak Winardi sudah menjelaskan siapa dan bagaimana yang Datuk Daeng Ruyung. Nah, kalau itu bernama Mutmainah. Siapa Mutmainah itu kira-kira? Ya, saya sendiri begini, untuk masalah sejarah tentang yang lain saya sendiri kurang begitu paham. Yang lebih paham malah orang-orang berziarah itu. Oh gitu. Gitu ya. Karena dari sejarah, dari juru kunci yang lama itu tidak pernah meninggalkan sejarah untuk yang lain ini. Iya ya, berarti mereka datang ke sini untuk berziarah karena ada keterpanggilan jiwa. Gitu. Betul sekali. Betul, gitu. Ada nggak nama lain dari Mutmainah? Kalau yang saya tahu dari penziarah itu juga nama lain dari yang Mutmainah itu Buyut Sayu Atikah ya. Itu ada. Ya. Pak penziarah juga di situ. Sayu Atikah terus. Nama lain lagi mungkin ada. Wonten Mas Dewi Sekar Dadu. Ya. Berarti ibunya Jaka Umbaran berarti kalau ya dan Giri ya, Jaka Umbaran dulu dan Giri kan gitu ya. Dulu kan lahirnya dibuang di laut Jaka Umbaran. Terus dikenal akhirnya kan dan Giri. Iya kan? Betul gitu ya. Baik, itu Mutmainah. Ini Jaka Umbaran. Siapa kira-kira Jaka Umbaran itu? Kalau Jaka Umbaran itu, kalau menurut orang-orang yang tahu tentang alam kegaiban, bisa meditasi dengan bisa komunikasi, beliau ini adalah Menak Jinggo. Oh, Menak Jinggo. Iya. Berarti Jaka Umbaran nama lain Menak Jinggo. Oh, di sini makamnya berarti ya. Terus kalau yang sebelah lagi itu Sri Tanjung. Dewi Sri Tanjung berarti ya. Sri Tanjung. Oh, Dewi Sri Tanjung. Berarti Dewi Sri Tanjung itu yang maksudnya yang asal usul nama Banyuwangi.
Tapi selama ini memang tidak pernah makam 5 ini yang di apa namanya, yang muncul di permukaan itu hanya makam Datuk Daeng Ruyung. ini. Makanya orang-orang tidak pernah bertanya tentang ini. Yang tahu tentang yang lain ini malah penziarah oh makamnya di sini. Bisa meditasi, bisa ngomong secara kegaiban. Oh ya memang benar gitu ya. Itu yang ziarah. Terus biar nanti saya tanya kepada Bapak penziarah ya. Nanti ya. Yang terakhir yang paling kecil makamnya itu siapa? Sri Wulan. Siapa Sri Wulan itu? Sri Wulan menurut cerita, menurut kabarnya itu adiknya Sri Tanjung. Oh, Sri Wulan adiknya Sri Tanjung. Berarti Ya. bersaudara di sini jejer ya? Iya. Di sini ya. Satu area di makamnya makam kuno Datuk Daeng Ruyung ini ya. Itu ya. Mungkin ada lagi yang disampaikan oleh Pak Winanti mungkin. Sudah itu aja. Kalau memang ada pertanyaan mungkin kalau bisa saya menjawab saya jawab. Berarti nanti saya malah kalau sudah cukup nanti akan saya bergeser kepada silakan monggo. Pak Winanti Pak mendekati Pak Winanti biar kita ngumpul ya. Kan kalau kita di tempat ini ada juru kuncinya kan lebih tenang Mas ya. Jadi lebih terjamin karena beliau yang tahu seluruhnya. Bapak-bapak ini kan para peziarah ya, aktif mungkin Pak ya. Siapa namanya? Pak Harsuki. Pak Harsuki itu kan? Oh si, lanjutkan Nurul Huda. Nah dari 3 peziarah ini kira-kira siapa yang bisa tak ajak ngomong? Oh Pak Nurul. Ini pengalaman banyak. Pak Nurul, Pak Haji Nurul kan. Jenengan memang rutin ya ziarah di sini ya. Pasti kan punya pengalaman gaib selama berziarah karena ini tempat yang sakral juga yang keramat kan gitu. Kira-kira selama berziarah ini Pak Haji Nurul ini apa yang dialami kira-kira? Selama berziarah ada satu kali yang ada kejadian aneh. Apa itu? Kita kirim Fatihah ke masing-masing, berzikir itu diguncang di sini. Diguncang, dipindah gitu. Nggak tahu dipindah siapa. Jadi waktu kirim Fatihah itu ini kayak gempa gitu Kita ya? yang diguncang. Gempa ya? Kayak kita yang diguncang. Sampai takut ya? Oh gitu. Jadi saya diguncang gini, sampai diguncang, mau dipindah. Nggak tahu siapa yang pindah, jelas tempat duduk di sana di sebelah sana. Sebelah sini ya? Sebelah sini. Itu diguncang kayak diangkat dipindah. Oh, akhirnya dipindah juga? Ya kita sadar diri terus kita tutup zikir kita. Begitu. Waktu itu ketika Pak Haji Nurul ini berzikir dan digoncang seperti gempa, apa yang dirasakan Pak Haji ini kan? Pak Haji kan konsentrasi full waktu itu kan ya, berzikir sama konsentrasi kan begitu kepada Sang Khalik kan gitu kan, Kepada Allah. Terus apa yang dirasakan oleh Pak Haji waktu itu? Ya getaran saja, getaran kita digetari. Mungkin saja ada salah satu di 5 ini yang luput, kita sebut satu persatu dengan Fatihah itu. Oh gitu. Jadi setelah Daeng kita ke Joko Umbaran, Prabu Minajimbo ini yang konon katanya sama-sama kita tidak tahu, cuman kita meyakini itu, anggap kita itu telah Sri Tanjung. Salah satu mungkin ini ada yang luput. Oh gitu. Nggak sepatah ucap gitu ya. Jadi tidak kita sebut. Jadi akhirnya kan kita kesini tujuannya kan berziarah, mendoakan dia supaya Allah mengampuni semua dosanya Dan diterima amal baiknya. Jadi bukan kita itu kesini itu minta ini minta itu gak bagus. Kita kesini itu Daeng Ruyung itu penyebar agama Islam. Lebih baik kita mendoakan,
mengirim doa karena makhluk dia itu sudah di alam lain, tidak ada lain yang bisa dimakan kecuali kiriman doa yang hidup. Jadi dia butuh sekali karena dia sangat berjasa. Jadi kita ngirim doa. Jadi tadi juga ke Buyut Atika kita kirim doa. Jadi mendoakan dia, memintakan ampun kepada Allah supaya dia diampuni. Artinya Pak Haji ini setiap kali berziarah ke sini itu justru mengirim doa, mengirim doa di sini gitu ya. Ya Allah maghfirlahu warhamhu jadi memintakan maaf yang meninggal ini datuk kepada Allah kepada Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Nanti kita mintakan maaf. Kita ya Allah maafkan, Allah maghfirlahu warhamhu semuanya kita sebut mintakan maaf. Allahumma taqina ajrahum wa la taqina ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya Rahman. Jadi kita mintakan berkah kepada Allah untuk para pejuang-pejuang ini. Ya. Terus selama Pak Haji ini berziarah ke sini, selain tadi mengalami seperti guncangan gempa bumi, ada nggak kira-kira pengalaman gaib lainnya? Ya, kalau dari frekuensi getaran kita memang kayak disambut itu. Kalau apalagi kalau sudah masuk pintu itu. Pintu tadi itu saya masuk. Jenengan pasti disambut dengan getaran. Ya, ada energi khusus yang memang menyambut untuk itu, untuk supaya saya didoai gitu loh. Karena mungkin ini sudah lama tidak direken oleh itu akhirnya depositnya kosong, mungkin depositnya kurang, nanti kita besok ngasih deposit lagi dengan doa kurang banyak yang itu. Pernah nggak Pak Haji ini atau yang lainnya melihat penampakan mungkin dari wujud masing-masing 5 makhluk ini? Kalau penampakan kita hanya sebatas merasakan, bukan melihat langsung, karena kita mustahil untuk melihat. Jadi bayangan saja yang kita rasakan. Lewat kayak kotak batin kan? Iya, kayak istana, kayak apa gini. Jadi di bayangan kita. Itu berarti Pak Haji merasakan di sini ini seperti istana, ya, gitu. kayak istana, kayak itu. Jadi di sini tuh kayak istana. Jadi penampakan istana mungkin saja di dalam sini itu istana. Ada istana yang terpendam apa candi apa ada kayaknya gitu loh. Masih di sini ini kan namanya saja lingkungannya lingkungan keramat di lingkungan sini. Terus makam-makam ini dari 5 ini juga keramat dan begitu. Kira-kira ketika Pak Haji zikir dalam ziarah ini, penampakan atau rasa dalam batu ini seperti apa wujud istananya itu? Ya kayak candi gitu kan. Kayak candi, itu menyerupai candi. Ya candi gitu. Ada pintu gerbang, tapi samar-samar, nggak seberapa tampak memang. Begitu. Itu terbuat dari apa itu? Dari batu. Dari batu. Batu kuno atau mungkin ada apa namanya? Kayak biasanya kan istana itu jadi dengan emas dan begitu. Enggak tampak kalau emasnya itu. Enggak tampak itu ya. Hanya batu saja. Atau mungkin suara-suara mungkin pernah nggak Pak Haji selama ziarah itu mendengarkan suara-suara? Belum pernah ya. Pak Haji, ini berhubung jenengan ini aktif sama teman-teman yang lain ini berziarah ke sini ya. Nah, tadi kan disebutkan jenengan sama teman-teman ini mengirim doa. Mengirim doa. Nah, ini seandainya pengalaman dari ziarah untuk melakukan di sini bukan doa tapi gerandong, nah, misalnya. Kira-kira apa? Pernah nggak pengalaman seperti itu? Ini bukan saya, ya, cuma ada teman cerita. Dulu ini waktu belum dibangun. Ini kan terbuat dari gedek. Wah, awal-awalnya ya. Awalnya gedek. Ada tulisannya di depan, makam Purbakala, situs Purbakala Daeng Ruyung ada di depan. Pemuda yang nulisi malah. Oh, dari Pemda ya. Ya. Ini sih terbuat dari apa? Dari bambu. Dari bambu. Dari pondok biasa itu berarti. Ini ya bambu jelek itu. Nah, itu ada yang gelandong, waktu gelandong itu katanya
langsung angin datang dari timur, wah disapu angin katanya. Terus dia mencelat. Iya, lari semuanya lari, ada angin Gitu ya, Jadi kayaknya nek untuk ngelandong, ya nggak boleh, soalnya nggak mau di sini. Karena apa? Di sini itu pejuang Islam dari Ruyung dari Goa ini Tempat pejuang suci. Islam, tempat yang dikeramatkan. Kalau untuk ngelandong mungkin kalau nggak dipindah kayak saya itu kayak gitu. Jadi butuh doa kita, bukan untuk ngelandong di sini. Itu waktu itu berarti pengalaman temennya Pak Haji berarti ya. Bukan saya, bukan. Ada lagi nggak pengalaman lain mungkin? Sudah belum pernah, hanya biasa saja. Mungkin dari Pak Winardi selaku juru kunci ada yang dipesankan untuk calon-calon peziarah yang lain. Tadi kan Pak Haji bilang ketika saya masuk ucap salam bahwa pertanyaannya syaratnya masuk ke sini harus berwudu dulu kan begitu kan. Nah, terus pantangan-pantangan apa saja Pak Winardi? Ya kalau pandangan intinya saya hanya bisa ngasih syarat untuk berziarah ke sini. Yang pertama itu ya harus minta izin dulu sama Juru kunci. Yang kedua kalau salam. Yang ketiga tentunya harus berpakaian rapi, sopan, pakaian rapi, sopan, suci, dan orangnya pun harus suci juga. Ya, itu dengan cara ambil air wudhu tadi. Salah satunya itu. Terus untuk orang-orang yang katakan mohon maaf untuk orang perempuan yang menstruasi, mohon maaf tidak boleh untuk berziarah sini. Karena ini tempat ini saya buat tempat yang ya katakanlah sakral untuk suci, tempat beribadah, berdoa. Artinya semua harus sudah suci ya, mulai pakaian, rokok sampai batinnya. Tujuan baik sini untuk ziarah monggo begitu. Dan saya mohon kepada peziarah intinya ke sini ini jangan pernah minta apapun dari makom ini. Tapi mendoakan. Harus ke sini ini hanya sekedar berdoa, tawasul, kirim doa, Fatihah, apa yang kita bisa dengan bacaan Al-Quran monggo. Kita mintanya sama Allah, jangan sama makom. Iya, salah kan. Iya. Nanti ujung-ujungnya musyrik. Berarti nanti ziarah ini ke 5 makam ini berarti. Iya. 5 makam. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, penjelasan dari juru kunci yaitu Pak Winardi sudah sangat jelas. Kemudian pengalaman dari Pak Haji Nurul Huda, terus 2 rekan peziarah yang lainnya. Kebetulan beliau ini ternyata cukup aktif datang ke sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua, khususnya bagaimana kita menata sebuah etika atau unggah-ungguh ketika memasuki tempat-tempat yang diramatkan. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.